3 minggu yang lalu ini sudah spike di sini dan saya potong bunganya. Jika ingin plannya jumbo, kita potong aja ininya bunganya. Bunga pertama, pembungaan pertama dibuang aja seperti ini. Seminggu kemudian dia spike lagi sini, keluar lagi, dan ini sudah 3 minggu ya pasca saya potong di sini. Ini udah spike lagi. Mau saya buang lagi rencananya karena mau dibesarkan dulu plannya. Tetap maksa dia nekat berbunga walaupun saya buang di sini, nanti saya buang juga. Ini pada Phalaenopsis, pada Dendrobium pun bisa kita aplikasikan pada anggrek Dendrobium, Aerides odorata atau anggrek kuku macan. Sudah berbunga ya, berbunga di luar musimnya. Sebelum dilanjut, jangan lupa ditekan tombol like and tombol subscribe-nya. Ditekan dulu tombol like-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Kebun Tetangga Channel. Kali ini kita akan bahas efek hormon giberellin alami untuk anggrek. Fitohormon atau hormon pertumbuhan, salah satunya yang paling bagus untuk tanaman adalah hormon giberellin, dan kita bisa buat dari bahan yang murah meriah, bahan yang alami yang mudah didapat tapi hasilnya maksimal. Selain giberellin ada juga auksin dan sitokinin dengan fungsi yang berbeda ya, dengan karakteristik yang berbeda. Untuk giberellin sendiri, hormon giberellin dia bisa merangsang pembungaan atau mengatur pembungaan kalau pada plant yang sudah siap berbunga. Tapi pada plant yang belum siap berbunga, pada tanaman yang masih dalam masa pertumbuhan, dia mempercepat pertumbuhan sel. Itulah keunikan giberellin. Pada tanaman yang berbunga bisa mempercepat pembungaan, pada tanaman yang sudah siap dibungakan ya. Tapi pada tanaman yang belum siap dibungakan, yang masih kecil, dia bisa mempercepat pertumbuhan dan menghindari dari kekerdilan. Jadi tanamannya tidak kerdil karena dia ada efek dari hormon giberellin. Dan untuk tanaman yang sedang dorman atau fase istirahat seperti Catasetum, biasanya ada fase istirahat. Jika ditambahkan hormon giberellin, itu akan memperpendek masa dormansi. Jadi dia lebih cepat tumbuh tunas, pertumbuhan akar juga. Seperti yang ini salah satunya. Ini Aerides odorata, dia tidak ada fase istirahat. Cuman biasanya anggrek ini musiman ya kalau di alamnya. Tapi ketika kita pindah tempat, ini bisa berbunga. Kita pindah ke rumah, bisa berbunga di luar musimnya. Yang sebelumnya, yang temannya, yang ini kan berdapat dari alam, hantarnya masih begini. Sedangkan yang ini udah saya treatment selama 3 bulan, dia kemudian spike. Dan sekarang udah sebesar ini. Cara membuatnya mudah. Saya menggunakan bahan yang murah meriah, yang mudah didapat. Ini adalah batang dari tanaman eceng gondok. Dari tanaman ini saya potong batangnya. Ini banyak mengandung hormon giberellin pada tanaman ini. Yang paling banyak adalah di akarnya. Cuman saya memakai dari batangnya, itu pun sudah cukup efektif untuk anggrek. Apalagi dari akarnya ya. Nanti saya coba juga di bagian akar. Nah, ini banyak mengandung hormon giberellin, tapi kita harus proses dulu. Selain dari eceng gondok, bisa juga dari kecambah, kacang hijau, ataupun dari yang lainnya ya. Dan di video ini saya mencoba dari ini, dan hasilnya bagus. Langkah pertama, kita siapkan dulu batang eceng gondok, dipotong-potong seperti ini dan simpan dalam wadah. Kemudian kita fermentasi. Cara fermentasinya, kita siapkan air bersih, molase atau tetes tebu. Jika tidak ada ini bisa pakai gula merah dan bakteri dekomposer. Boleh dari merek apa aja, yang penting sudah ada izinnya, sudah terdaftar. Caranya mudah. Kita tambahkan dulu larutan ini ke dalam air bersih. Dosisnya disesuaikan dengan label masing-masing kemasan ya. Kalau dosis yang biasa saya pakai, yang standarnya 10 cc per liter air bersih untuk bakteri dekomposer. Sedangkan untuk molasnya setengahnya dari ini. Nanti diukur ya kalau misalkan teman-teman di rumah memakai ini. Dosisnya 10 cc per liter air, itu paling sedikit. Lebih banyak lebih bagus, lebih cepat fermentasinya. Kemudian diaduk sampai merata. Setelah tercampur merata, kita rendam batang eceng gondok, batang tanaman ini dengan air yang sudah kita buat dengan campuran yang tadi sampai terendam. Mau berapapun banyaknya yang kita pakai, usahakan sampai terendam seperti ini ya, sampai terendam semua batangnya. Nah, nanti difermentasi minimalnya 1 minggu baru bisa kita pakai.
bagusnya 1 bulan. Ini tujuannya untuk memfermentasi dan membuat hormon giberelin alami. Sedangkan giberelin sendiri itu adalah fitohormon atau unsur kimia atau zat kimia non nutrien, jadi bukan unsur hara. Ini yang mempercepat pertumbuhan sel, mempercepat perkembangan sel, dan juga mengatur kepembungaan. Untuk makanannya kita bisa tambahkan air cucian beras. Air cucian beras yang diambil bagian yang kentalnya aja, tapi disaring dulu, jangan yang encernya ya. Kecuali jika teman-teman mau memakai air cucian beras langsung ke tanaman, itu yang encernya diendapkan dulu, nanti dipakai yang beningnya. Jika mau difermentasi, bagian yang kentalnya cucian yang pertama atau birlasan pertama kita tampung, kemudian kita pakai untuk fermentasi. Karena saya memakai pupuk kimia juga dikombinasi, jadi saya hanya memakai 1:10 dari total larutan yang saya pakai. Misalkan saya membuat cairan ini 1 liter, saya menambahkan 100 cc air beras. Jika teman-teman full pupuk organik tanpa pupuk kimia, larutannya pakai air beras full. Jadi bakteri dekomposer dan molase ditambahkan ke air beras, dosisnya sama 10 cc per liter air untuk bakteri dekomposernya, sedangkan molasenya 5 cc per liter air. Itu batas minimalnya. Jadi tidak pakai air biasa ya, langsung pakai air beras jika mau full pupuk organik. Seperti ini aja cukup. Kemudian ditutup rapat dan setiap hari anginnya dibuang. Ini dalam proses fermentasi dia mengeluarkan gas, jadi kita harus buang kelebihan gasnya agar tidak meledak tentunya ya. Setiap sehari ataupun setiap 2 hari sekali. Nah biasanya nanti di 1 minggu atau 2 minggu kemudian ini sudah mulai terjadi proses fermentasi dan sudah bisa kita pakai, itu batas minimalnya. Selama 1 bulan tidak saya buang bagian ininya, bagian batang ininya ya, biarkan aja di sini. Nanti setelah 1 bulan ini sudah cukup lembek batang-batang ininya, saya saring dan kita buang bagian yang padatan seperti ini. Kita saring, simpan ke wadah seperti ini. Dan jika sudah seperti ini tidak terlalu banyak mengeluarkan gas. Kita bisa membuang kelebihan gasnya setiap 1 minggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Ini tidak terlalu banyak gas. Pada awal-awal fermentasi gasnya cukup banyak, jadi harus dibuang ya. Jika memakai tutup seperti ini, kita tinggal buka aja, buang sedikit, tutup lagi. Harus kedap udara karena yang bekerja dalam proses fermentasi bakteri anaerob. Setelah difermentasi minimalnya 1 minggu, kita bisa pakai cairan ini untuk tanaman kita. Kita lanjut ke cara aplikasinya. Jika masih berbau busuk dalam fermentasi, itu tandanya fermentasinya kurang bagus, maka ditambahkan lagi cairan yang tadi, cairan bakteri dekomposer plus molase. Tambahkan lagi aja ini, kemudian tutup rapat lagi. Jika fermentasinya berhasil, cirinya dia sudah tidak terlalu berbau busuk, dia berbaunya seperti aroma tape ataupun seperti aroma bakteri dekomposer ya. Itu aromanya seperti aroma tape, itu tandanya sudah bagus fermentasinya. Cara aplikasinya, saya memakai air 1 liter, air bersih 1 liter. Kita tambahkan 1 sampai 2 sendok makan per liter air bersih. Segini aja cukup kalau untuk 1 liter air bersih. Kita tambahkan ke sini. Lalu kita semprotkan secara merata ke semua bagian tanaman. Aplikasinya usahakan di pagi atau sore hari, dimana stomata daun terbuka maksimal. Semprotkan secara merata ke semua bagian tanaman, daun, batang, juga area perakaran. Setiap 1 minggu sekali ya, intervalnya 1 minggu sekali. Karena saya dikombinasi dengan pupuk kimia, jadi dibedakan harinya. Misalkan aplikasi hormon organik atau pupuk organik saya aplikasikan di hari Minggu dan pupuk kimia di hari Rabu, jadi diselang beberapa hari. Intervalnya tetap 1 minggu sekali. Jika teman-teman memakai full pupuk kimia, pupuk organik yang ini, disemprotkan 1 minggu 2 kali, itu lebih bagus.
minimalnya 1 minggu sekali, 1 minggu 2 kali lebih bagus kalau mau full pupuk organik. Seperti ini aja cukup. Dan untuk pupuk kimia aplikasinya agak berbeda dari pupuk organik yang biasa saya pakai. Pupuk kimia yang biasa saya gunakan, saya memakai Gandasil. Jika tidak ada ini pakai merek lain tidak apa-apa, yang penting untuk ya, anggrek ya, yang biasa digunakan untuk anggrek, dan pakai Gandasil B untuk membungakan atau untuk yang sedang berbunga, Gandasil D untuk yang sedang tumbuh atau untuk memacu pertumbuhan. Dosisnya sama, caranya sama, yang membedakan kandungannya. Yang ini Gandasil B dia mempunyai unsur hara, nitrogen 6%, fosfor 20%, dan kalium 30%. Jadi pakai merek yang lain juga tidak masalah, yang penting menyerupai atau mirip dengan komposisi ini. Caranya, siapkan air bersih 5 liter dan pupuknya 1 sendok makan. Jika belum terbiasa dengan pupuk kimia, sebaiknya di bawah ini aja dulu dosisnya, nanti naik bertahap. Dilarutkan seperti ini sampai benar-benar terlarut. Untuk pertumbuhan pun sama, pakai pupuk ini caranya sama seperti ini. Yang membedakan pupuknya dan plannya, mana yang akan kita bungakan atau yang mana yang sedang berbunga, dan plan mana yang sedang kita pacu pertumbuhannya. Kalau pupuk ini masih mengandung nitrogen biarpun dengan kadar sedikit, jadi masih memungkinkan untuk pertumbuhan daun dan perakaran juga begitu. Pupuk sudah kita siapkan dan kita tinggal aplikasikan pada tanaman yang akan kita pupuk. Aplikasi pupuk kimia, jika plannya seperti ini bisa semprotkan secara merata. Jika plannya atau seperti ini ya, kita bisa siram atau rendam. Kalau misalkan plan yang sedang berbunga seperti ini pada panda, aerides, dan yang lain-lain, saya siram aja atau semprotkan dengan sprayer dengan tekanan yang tidak terlalu tinggi tekanannya agar tidak terbang ke bunga. Seperti ini aja cukup sampai benar-benar basah area perakaran. Sedangkan pada anggrek dengan pot seperti ini atau yang media tanamnya sangat poros, direndam aja segini nih. Nah, seperti ini aja direndam, tidak usah terlalu lama, yang penting pastikan media tanam dan area perakaran basah oleh pupuk. Lalu kita angkat. Ya, gitu aja, gak susah. Seperti itu aja, tidak susah merawat anggrek, cuman harus telaten. Karena anggrek apapun mudah dirawat ya, bisa berbunga. Sekian aja dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukungannya dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.